Sebagai manusia kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai ojol pengantar makanan. Saudara, kalau setiap kita yang sering memakai jasa driver online, ojek online mengantar makanan, samalah seperti itu kita memperlakukan Tuhan. Kita hanya mau membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita butuh Tuhan, maka kita akan berteriak kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi tatkala ketika hidup kita lancar, kita akan melupakan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini lancar? Benar, saudara. Sekali lagi, kita hanya bisa bersyukur ketika Tuhan memberikan kelancaran dalam hidup kita. Kita melihat bahwa benar-benar nyata ada Tuhan. Tetapi kita dikelabui oleh hidup kita, oleh masalah kita. Dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sempurna karena masalah itu. Sekali lagi saya menyapa kita, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, secara khusus jemaat gereja PIK. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita akan belajar satu perenungan kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu tidak terlepas dengan konteks yang kita alami saat ini. Temanya adalah tenang, masih ada Tuhan. Saudara, mengapa muncul tema ini saya bawakan di dalam perenungan atau khotbah pada pagi hari ini? Tentunya saya percaya semua manusia di dunia ini, dan tidak terlepas kita sebagai orang yang percaya, itu tidak pernah luput dari yang namanya masalah ataupun tantangan di dalam hidup. Oleh sebab itu, sikap kita akan menentukan kita bagaimana kita menghadapi dan mengerti bahwa kita harus tenang di dalam menghadapi masalah tersebut. Karena kenapa? Tuhan masih ada. Ya. Jadi jangan sampai masalah itu membuat kita buta terhadap pertolongan Tuhan yang sempurna. Saudara, sebelum lebih dalam kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Saudara yang terkasih di rumah saat ini yang menyaksikan, mari perhatikan secara saksama, saya akan bacakan buat kita ayat ini. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tenang, masih ada Tuhan. Sering sekali di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tentu sekali lagi tidak pernah terlepas yang namanya masalah, saudara. Ya. Masalah begitu datang bertubi-tubi di dalam diri kita. Tantangan hidup sehingga membuat kita frustasi, membuat kita tidak bisa melangkah. Karena kenapa? Keadaan yang kian hari menghimpit kita. Ini adalah tantangan hidup, saudara. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Terlebih di masa-masa COVID-19 saat ini. Ya. Jelas, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan gampang jatuh, saudara. Ya. Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap di dalam menghadapi tantangan hidup? Bagaimana kita sebagai orang percaya akan tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan dikala masalah ada? Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, sebagai manusia, natur manusia pada umumnya akan mudah selalu bersyukur di hadapan Tuhan ketika keadaan hidup lancar ataupun tidak ada masalah sama sekali. Ini kenyataan, saudara. Semua orang sekali lagi akan mudah untuk bersyukur ketika keadaan hidup
lancar. Saudara, ada seorang sastrawan Kristen yang begitu terkenal di zamannya. Tulisan-tulisannya begitu banyak, baik di media maupun buku-buku yang dicetak. Sampai saat ini beliau masih terkenal oleh karena kata-kata yang disampaikan dan teologi atau kandungan teologi yang di dalam setiap tulisannya itu sungguh menguatkan setiap orang percaya. Dia adalah C.S. Lewis. Dia berkata demikian, saudara. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini lancar? Tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini membutuhkan pertolonganmu. Saudara, kalimat ini mewakili semua kita, saudara. Ini jelas. Kata-kata yang begitu puitis dan penuh makna. Sebagai manusia kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai ojol pengantar makanan. Saudara, kalau setiap kita yang sering memakai jasa driver online, ojek online mengantar makanan, samalah seperti itu kita memperlakukan Tuhan. Kita hanya mau membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita butuh Tuhan, maka kita akan berteriak kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi tatkala ketika hidup kita lancar, kita akan melupakan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini lancar? Benar, saudara. Sekali lagi, kita hanya bisa bersyukur ketika Tuhan memberikan kelancaran dalam hidup kita. Kita melihat bahwa benar-benar nyata ada Tuhan. Tetapi kita dikelabui oleh hidup kita, oleh masalah kita. Dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Karena masalah itu. Jadi sekali lagi saudara, ini adalah tantangan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai orang percaya hanya mau membutuhkan Tuhan. Hanya bisa mengakui keberadaan Tuhan ketika hidup kita lancar. Tetapi kita menolak akan Tuhan ketika masalah bertubi-tubi di dalam diri kita. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Ya, Tuhan terkadang mengizinkan masalah itu di dalam kehidupan setiap manusia, tak terkecuali kita sebagai orang percaya, itu untuk menunjukkan apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang menolong kita kemarin, maka Tuhan yang sama akan menolong kita pada hari ini ketika masalah melanda hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Jangan menjadi frustasi ketika ada masalah. Tenang, masih ada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal poin bagaimana kita harus tenang di dalam menghadapi situasi dan masalah di dalam hidup kita. Sekali lagi ada 3 poin bagaimana kita harus tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Yang pertama adalah mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima, saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini jelas, saudara. Ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita sering sekali sebagai manusia mau berjalan sendiri tanpa mau mengakui Tuhan, tanpa mau bersandar kepada Tuhan, tanpa mau percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Penulis Amsal yang tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo, adalah orang yang diberikan oleh Tuhan hikmat lebih daripada orang sejamannya, lebih dari orang di antara bangsa Israel. Tentunya si Salomo sadar bahwa di dalam perjalanan dinamika hidup seseorang sering sekali ketika menghadapi masalah hanya mau bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak mau mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Apa maksudnya mempercayakan Tuhan dengan segenap hati, saudara? Saudara, mempercayakan Tuhan dengan segenap hati adalah setiap aspek kehidupan, baik di dalam suka, baik di dalam duka, dan baik di dalam segala hal, kita percayakan kepada Tuhan. Jangan sampai
Kita hanya mau percaya kepada Tuhan ketika situasi ekonomi, situasi kehidupan kita lancar. Tetapi kita lupakan Tuhan ketika kita sedang ada dalam masalah. Kita berkata Tuhan tidak ada. Kita berkata Tuhan itu tidak peduli kepada saya. Di mana Tuhan? Di saat-saat anak Tuhan mendapatkan cobaan. Itu sering sekali pertanyaan kita yang muncul, saudara. Saudara, sekali lagi saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk merenungkan bagian ini. Mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Ketika dengan demikian, saudara, kita mempercayakan Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya percaya saudara dan saya akan mampu melihat pekerjaan Tuhan, melihat tangan Tuhan bekerja di balik duka yang kita alami. Maka kita mampu sekali lagi untuk tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Jelas saudara, ini adalah bagian penting di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya atau pengikutnya, tatkala orang bertanya, hukum apa yang paling utama dan terutama? Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Ini menunjukkan bahwa sepenuhnya hidup kita itu percaya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, saudara. Bukan setengah-setengah. Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh kehidupan kita percayakan segenapnya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu, jelas mempercayakan Tuhan dengan segenap hati adalah satu kunci utama bagaimana kita harus tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Poin yang kedua, saudara, adalah berkaitan dengan hal demikian, mengakui Tuhan dalam segala hal. Ya. Sekali lagi, poin yang kedua ini adalah mengakui Tuhan dalam segala hal. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Saya akan bacakan buat kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudara, sekali lagi, Salomo sadar, tahu betul bagaimana ciri-ciri seseorang di dalam mengakui Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, saudara. Ada satu ayat yang menarik juga di dalam Amsal, pasal 14 ayat 12. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 12 saya akan bacakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, mari kita simak kalimat ini, firman Tuhan ini. Ini jelas-jelas menegur hati kita, menegur pribadi kita. Bagaimana kita harus mengakui Tuhan di dalam segala hal. Jangan sampai, saudara, kita berpikir ketika ada masalah kita mencari jalan keluar sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Itu sama saja, saudara, kita memecahkan masalah dengan masalah. Sekali lagi, kalau kita tidak mengakui Tuhan di dalam segala hal perkara hidup kita, maka itu sama halnya kita sedang memecahkan masalah dengan masalah. Jadi jelas, saudara, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Ya, saya mengutip kata-katanya Pak Yakub Trihandoko berkata demikian, saudara. Apa yang kita anggap wajar belum tentu itu benar. Sekali lagi, apa yang kita anggap wajar itu belum tentu benar. Nah, ketika kita dikuasai oleh masalah, tantangan kehidupan kita, saudara, sering sekali kita itu bertindak sendiri tanpa memikirkan banyak hal, saudara. Tanpa bijaksana, tanpa kita harus berpikir apa dampak ke depannya, apa dampak yang akan terjadi. Dan kita hanya berpikir itu wajar. Ini adalah wajar kita bertindak. Kita bertindak dengan semena-menanya. Tapi ingat, apa yang kita sangka wajar belum tentu itu benar. Nah, mari kita renungkan bagian ini. Akuilah Tuhan di dalam segala hal.
maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Saudara, jangan sampai kehidupan kita di dalam perjalanan iman kita menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus, kita tidak mengakui Dia di dalam segala hal. Ya, jangan sampai kita menganggap sesuatu hal itu benar atau wajar, tetapi sekali lagi itu ujungnya akan menjatuhkan kita. Apa yang disangka kita itu adalah lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Hati-hati saudara, jangan sampai kita tenggelam di dalam permasalahan kita dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, padahal kita sendiri yang salah. Kita tidak mau mengakui Tuhan di dalam segala hal. Lalu bagaimana implementasinya saudara di dalam mengakui Allah dalam segala hal? Yaitu di dalam doa kita, di dalam pergumulan kita, di dalam perenungan kita kepada Tuhan. Akui Dia. Akuilah Tuhan di dalam segala hal, apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam perencanaan kita, di dalam permasalahan kita. Jangan pula kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, ini jelas saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala hal, maka percayalah saudara dan saya akan tenang. Karena kenapa? Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang kemarin menolong kita, maka Tuhan yang sama akan mampu menolong kita saat ini. Ketika kita mendapatkan tantangan hidup yang begitu berat, saudara. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa kita lebih benar kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Ini kembali kepada hikmat. Bagaimana kita bijaksana untuk memutuskan jalan hidup kita. Saudara hidup di luar Tuhan, saudara memutuskan sesuatu hal tanpa Tuhan, maka siap-siap untuk terjun ke dalam jurang maut. Ya, sekali lagi, Amsal 14:12 ini jelas dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Hati-hati saudara. Hati-hati sekali di dalam bertindak ketika tantangan hidup melanda kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada kok. Tuhan itu gak jelas. Mengapa seharusnya Tuhan langsung turun tangan? Seperti itu saudara. Jangan sampai. Itu memang natur kita sebagai manusia berdosa, selalu menginginkan ketika ada masalah itu Tuhan langsung turun tangan. Tidak saudara. Tatkala Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita sabar, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai kacung kita. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai Santa Claus untuk menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan kita. Ketika kita butuh hadiah, kita minta kepada Santa Claus. Santa Claus kasih. Jangan saudara. Jangan sekali lagi kita memiliki konsep Tuhan itu kita jadikan sebagai kacung kita. Jangan kita memiliki konsep Tuhan kita jadikan sebagai Santa Claus yang memenuhi hasrat kita. Jangan sampai seperti itu. Akuilah Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan akan meluruskan jalan saudara dan saya. Hal yang ketiga yang berkaitan dari poin yang ke-1 dan ke-2 tadi. Kalau tadi yang pertama adalah kita harus mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Lalu poin yang kedua, mengakui Tuhan dalam segala hal. Maka poin yang ketiga, ini merupakan juga hal yang penting, yaitu meneduhkan hati serta menjauhi kejahatan. Apa hubungannya meneduhkan hati dengan menjauhi kejahatan, saudara? Mari kita baca di dalam Amsal yang teks kita tadi, Amsal 3. Amsal pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa hubungannya di situ ada kejahatan saudara ketika seseorang mendapatkan masalah? Apakah betul seseorang akan melakukan kejahatan ketika mendapat masalah? Ya, mari kita lihat di dalam Alkitab. Ketika Habel dan Kain.
Ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Mari kita lihat sikap Kain ketika dia menghadapi masalah tersebut. Saya akan mengajak saudara buka di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-4 ya, sampai ayat yang ke-5. Dan bahkan sampai kalau kita baca runtutannya saudara akan menemukan di sana bahwa Kain begitu hatinya panas, marah, memberontak kepada Tuhan. Bahkan kita melihat nanti dia membunuh adiknya. Maka Tuhan berkata demikian, "Mengapakah engkau panas? Mengapakah engkau marah? Hati-hatilah, dosa mengintipmu. Dosa sedang di depan pintu." Jadi saudara, ketika saudara marah dan tidak tenang, maka hati-hati, sering sekali kejahatan itu gampang muncul saudara. Di dalam kehidupan ini, kejahatan dan kebaikan itu berdampingan, hidup berdampingan saudara. Ya. Jangan salah, kejahatan itu seperti kebaikan juga saudara. Dia mudah muncul apalagi ketika keadaan sedang suram. Ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan masalah di dalam kehidupan, kita melakukan kejahatan. Apapun bentuk kejahatannya, saudara dan saya pasti mengerti apa itu kejahatan yang bisa kita lakukan. Kejahatan itu bukan hanya ketika kita membunuh, menikam orang, tidak. Tetapi ketika kita sedang marah, tanpa mengontrol emosi kita, dan bahkan keluar kata makia, maka hati-hati saudara. Dosa sedang mengintip saudara dan saya. Jangan sampai saudara, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang mendapatkan masalah, kita menggebu-gebu, kita marah, kita ingin berantem, kita bahkan memaki-maki orang yang tidak salah, maka itu adalah kejahatan yang besar, dosa besar saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, bagaimana kita harus tenang dan percaya Tuhan. Teduhkan hati kita, jauhkan kejahatan. Kejahatan itu sudah mengintip kita ketika masalah itu melanda hidup kita. Saudara, kalau kita meneduhkan hati kita, maka kita mampu berdoa. Seseorang yang tidak bisa mengontrol diri, maka semua di depannya itu akan suram. Dia tidak bisa melihat kiri kanan karena udah frustasi, marahnya udah meluap saudara. Tenang, masih ada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Itu dosa besar saudara. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, maka saya percaya setiap kita butuh pertolongan Tuhan, bukan? Setiap kita merindukan tangan Tuhan nyata di dalam diri kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan hal itu, membiarkan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Artinya Tuhan izinkan, Tuhan seakan-akan tidak menolong, seakan-akan. Tetapi kalau kita berhikmat, kita mengerti bahwa Tuhan yang kemarin, maka Tuhan yang sama akan menolong kita. Saudara, ada satu ayat penutup yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini di dalam perenungan firman Tuhan ini, yaitu di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 dikatakan demikian. "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Saudara, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, maka percayalah Tuhan itu senantiasa mengcover hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa di dalam melindungi setiap orang percaya. Saudara, saya mengajak kita ambil pulpen. Ini ada pulpen. Lalu tuliskan di telapak tangan Bapak Ibu, ya, tuliskan siapa nama orang yang paling kalian cintai atau nama keluarga Bapak Ibu dan saudara. Saya akan tuliskan di sini keluarga saya. Ya. Silakan ikutin Bapak Ibu, ambil pulpen, tuliskan di telapak tangan Bapak Ibu nama orang yang kita cintai, baik itu cucu, istri, suami maupun anak. Di sini saya tuliskan keluarga. Saudara,
ambil tangan saudara dan letakkan di dada. Letakkan di dada saudara dan rasakan bahwa demikianlah Tuhan menolong kita. Bahwa demikianlah Tuhan mengukirkan nama saudara dan saya di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan masih ada. Tenang. Tuhan masih ada. Jangan frustasi. Jangan berbuat dosa di kala masalah ada. Percayalah, lihat Tuhan telah melukiskan nama saudara dan saya. Dan Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi mungkin belum waktunya Tuhan akan menjawab. Letakkan dulu. Rasakan Tuhan ada. Hadirat Tuhan itu nyata di dalam setiap kita. Ketika kita tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah melupakan orang percaya. Kalau Tuhan sudah melukiskan nama saudara dan saya di telapak tangan Tuhan, itu artinya Tuhan itu beserta setiap saat di dalam hidup kita. Itu adalah jaminan bagi kita setiap orang percaya. Saudara harus percaya akan hal ini. Ingat bahwa Tuhan melukiskan nama kita di dalam telapak tangan Tuhan. Siapapun kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu tahu siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selai rambut pun tidak ada yang tersembunyi. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya. Jadi, apapun yang kita alami saat ini, baik masalah ekonomi, baik masalah di dalam keluarga, kita sedang saat ini menghadapi new normal, saudara. Saya memakai istilah Om Amin. Kenal dong Om Amin? Om Amin berkata demikian, saudara. Saat ini kita sedang bertarung dan berdampingan dengan virus corona. Siapa yang bertahan, maka itulah dia pemenang. Jelas saudara, betul, saya pikir kalimat ini menarik. Jadi, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saat ini kita sedang bertarung. Bertarung dengan apa? Dengan situasi yang kita alami saat ini. Jangan frustasi. Tenang, masih ada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami harus tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Tuhan yang sama pasti akan menolong kami di kala masalah melanda hidup kami. Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia di dalam menantikan janji Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengakui Tuhan di dalam segala. Ajarkan kami untuk meneduhkan hati kami dan kami menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyampaikan firman. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang tidak pernah sedetik pun berhenti berkata-kata lewat pribadi, lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.